Sorotan lain, Saudara, Komisi 1 DPR menyebut belum mendapat nama kandidat calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto dari Presiden Joko Widodo. Komisi 1 DPR memprediksi nama calon Panglima TNI bisa diserahkan Presiden Jokowi sebelum 7 Oktober. Komisi 1 DPR menyebut masih ada waktu bagi Presiden Jokowi menyerahkan nama kandidat calon Panglima TNI sebelum masa reses DPR, yakni 7 Oktober dilakukan. Namun jika nama kandidat calon Panglima diberikan setelah masa reses pada awal bulan Desember, Komisi 1 DPR menyebut masih ada waktu 2 bulan bagi Presiden memikirkan siapa calon pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun pada bulan November. Komisi 1 DPR menilai jika 3 kepala matra TNI, yakni Angkatan Laut, Darat, dan Udara memiliki peluang yang sama untuk menjadi Panglima TNI. Ketentuan aturan perundang-undangan itu ada 3, ya, Bapak Kasat, Bapak Kasal, Bapak Kasau, dan itu semuanya menjadi hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk menjadi Panglima TNI. Kira nanti akan ada acara fit and proper test dan sehari aja selesailah, ya. Kami akan melaksanakan reses itu tanggal 7 Oktober mungkin sampai 7 November. Jadi kalau sebelum tanggal 7 Oktober sudah dikirim, kami juga bisa melaksanakannya. Bisa langsung. Atau sesudah 7 November, sesudah kembali reses juga masih keburu. Ya, 1 hari, kemudian sebelum Pak Hadi pensiun 1 Desember masih keburu juga. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman kan siapa pengganti Pak Hadi? Ya, nanti kita tunggu saja. Pengamat militer Hairul Fahmi menilai pertimbangan Presiden dalam memilih calon Panglima TNI bisa saja mempertimbangkan masa kerja calon Panglima yang baru agar kerja Panglima TNI mendatang efektif. Meski demikian, sejauh ini peluang pengganti Marsikal Hadi Cahyanto ada pada nama Andika Perkasa dan Yudo Margono. Di 3 ini kan belum pernah ada ya misalnya habis dari TNI AU terus TNI AU lagi gitu kan, belum pernah ada. Itu yang membuat banyak yang beranggapan bahwa peluang Pak Fajar Prasetyo lebih kecil kan gitu. Nah, sementara kemudian itu yang membuat 2 nama lain cenderung lebih kuat gitu kan, dari Kasat maupun kelebihan tersendiri bagi bagi Pak Yudo ya. Kemudian kita lihat dari sisi kebutuhan organisasi juga begitu, masa aktif yang singkat tentu kurang membawa manfaat bagi organisasi, bagi agenda-agenda organisasi. Waktu yang singkat itu kan akan habis untuk konsolidasi, untuk menyusun rencana-rencana, kemudian program baru berjalan, waktu sudah habis, pensiun kan gitu. Sehingga saya kira kepemimpinan yang singkat akan tidak efektif dan tidak membawa keuntungan bagi organisasi. Nah, di tengah isu pergantian Panglima TNI, 150 perwira tinggi dimutasi berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor 816 tanggal 13 September 2021. Mutasi 150 pati dilakukan di 3 matra, yakni 89 pati dari Angkatan Darat, 27 pati dari Angkatan Laut, dan 34 pati dari Satuan Angkatan Darat. Dari 150 pati yang dimutasi, 2 diantaranya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan Pangdam Tanjung Pura. Soal nama calon Panglima TNI, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Soloesa di DPR. Tifal, dari informasi yang Anda kumpulkan, benarkah nama calon Panglima TNI akan diberikan sebelum 5 Oktober? Sebetulnya ada 2 peluang, Riko, untuk Presiden menyampaikan surat Presiden berkenaan dengan kandidat Panglima baru Tentara Nasional Indonesia menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan segera memasuki masa pensiun pada periode akhir tahun ini begitu. Kemungkinan pertama akan berlangsung sebelum masa reses, yang masa reses itu pada tanggal 7 Oktober hingga 7 November 2021. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada juga kemungkinan kedua, Presiden akan menyerahkan surat itu kepada DPR setelah masa reses nanti selama itu tidak melewati masa
akhir ataupun juga masa pensiun dari Marsikal Hadi Cahyanto yang berlangsung pada bulan November nanti, pada bulan November 2021. Yang jadi pertanyaan banyak pihak sekarang kan sebetulnya siapa kandidat terkuat yang bakal menggantikan Hadi di posisi Panglima TNI ini begitu. Sejauh ini karena surat Presiden belum sampai ke DPR, dari Komisi 1 pun sebetulnya belum bisa melakukan tindak lanjut apapun, bahkan memprediksi hal-hal berhubungan dengan kandidat kuat siapa-siapa saja. Yang jelas bahwa prosedur nanti akan tetap dijalankan oleh DPR RI, utamanya dari Komisi 1 yang berhubungan langsung untuk pengawasan dari TNI begitu ya, untuk melihat sejauh mana kelaikan dan kepatutan kandidat dari Panglima TNI ini untuk menggantikan Hadi untuk periode berikutnya. Yang perlu dicatat di sini bahwa Komisi 1 mengharapkan ada 4 poin penting yang perlu diperbaiki Panglima baru TNI nantinya di tataran militer begitu. Yang pertama, kalau tadi saya mengutip pernyataan dari Tubagus Hasanuddin selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa untuk yang pertama itu sebetulnya diharapkan betul untuk pengembangan sumber daya manusia militer, untuk pengembangan SDM melalui pelatihan dan juga pendidikan. Dan yang kedua adalah pendisiplinan dari para anggota militer. Ini berkaca lagi dari insiden yang mungkin bisa dikatakan cukup menarik perhatian kita dalam beberapa bulan kebelakang, terutama salah satunya adalah insiden perusakan markas Polsek Ciracas waktu itu oleh oknum anggota TNI di kawasan Jakarta Timur begitu, yang akhirnya sudah didapatkan vonisnya begitu dari pihak-pihak otoritas terkait. Nah, harapannya kemudian agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan kepada para anggota militer ini bisa didisiplinkan lebih lanjut lagi agar tidak ada masalah-masalah lain yang muncul di kemudian hari. Kemudian hal lainnya juga perlu diperhatikan masalah kesejahteraan bagi para anggota militer yang bergabung di 3 matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta yang terakhir mampu melanjutkan program minimum essential cost dengan penguatan TNI. Perlu dicatat juga di sini bahwa karena masa pensiun dari Hadi ini akan masuk sebentar lagi, yang muncul di media atau muncul di masyarakat sekarang ini ada 2 kandidat yang punya potensi untuk bisa menggantikan Hadi menjadi Panglima TNI. Yang pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, dan yang kedua adalah Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono. Tapi persoalannya saat keduanya atau salah satu di antara keduanya ini akan menjabat sebagai Panglima TNI, keduanya memiliki potensi untuk menjabat sebagai Panglima dengan masa waktu yang terbilang singkat juga. Perlu dicatat bahwa Kasat Andika Perkasa akan jatuh masa pensiun pada 1 Januari 2022, sementara Yudo Margono selaku Kepala Staf Angkatan Laut akan jatuh masa pensiun pada 1 Desember 2023. Nah, masa singkat ini juga disoroti oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, yang menyampaikan bahwa sebetulnya masa pendek ini yang harus betul-betul diperhatikan baik bagi siapapun yang akan menjabat sebagai Panglima TNI untuk bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan masa waktu kerjanya untuk bisa memperbaiki keorganisasian TNI ke depan. Riko. Jurnalis Kompas TV Tifa Solesa langsung dari DPR Jakarta.